Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mulyadi, NIM 1804280. Jadi pada kali ini saya akan presentasikan tentang hasil dari survei penelitian saya di pemerintah Nagari, tepatnya di Nagari Sundata, Kecamatan Lumbus Kaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita langsung masuk aja ke step yang pertama. Nah, di sini saya mengambil jenis penelitian dan informan dan juga lokasinya. Jadi, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, di mana metode ini saya gunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung melalui metode wawancara dengan informan atau narasumber yang berkaitan dengan pemerintah Nagari. Nah, narasumber ini adalah Bapak Rio Endria, Eskom. Jadi, dia adalah wali Nagari Nagari Sundata. Nah, lokasinya itu ada di Pemerintahan Nagari, berada di kantor Wali Nagari Sundata, Jalan Medan Padang, nomor 47, Kecamatan Lumbus Kaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Nah, ini adalah struktur pemerintahan nagarinya, yaitu di Nagari Sundata, Kecamatan Lumbus Kaping. Baiklah, kita masuk ke draft wawancaranya. Jadi di sini pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak Rio Endria itu adalah bagaimana penyusunan RPJM dan program apa saja yang terdapat di dalamnya. Jadi beliau menjawab, yang pertama itu RPJM Nagari Sundata dilakukan sekali 6 tahun dan revisi sebanyak 1 kali dalam 3 tahun. Nah, dan program apa saja yang ada di Nagari Sundata itu yaitu program pembangunan, pemberdayaan, dan kesehatan seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan, usaha tani, dan irigasi. Itu adalah model-model dari program-program yang ada di RPJM Nagari Sundata. Nah, selanjutnya saya memberikan pertanyaan lagi kepada Bapak Rio. Bagaimana dengan implementasi kebijakan dan program pembangunan tersebut? Lalu, apakah dalam pelaksanaan dan implementasi program tersebut dirasa cukup mendapatkan respon yang baik dari lembaga masyarakat maupun BAMUS atau PAN, yaitu Badan Musyawarah Nagari dan juga Peraturan Adat Nagari? Jadi, di sini beliau menjawab, yaitu yang pertama tadi, dalam program-program dalam RPJM sebelumnya tidak mengalami kendala katanya. Namun dikarenakan adanya wabah COVID-19, maka program-program dalam RPJM Nagari tidak dapat dijalankan, dengan kata lain dikatakan tertunda dan tidak bisa dilaksanakan. Nah, selain itu dalam pelaksanaan maupun rencana program dengan musyawarah bersama dan mendapatkan respon yang positif dari BAMUS atau KAN serta lembaga masyarakat lainnya, karena dalam program-program yang ada menggunakan cara musyawarah. Nah, kalau mengenai peran lembaga masyarakat seperti BAMUS dan KAN yang ada di Nagari Sundata dan apakah terjadi konflik, nah di sini beliau menjawab, BAMUS sangat berperan sebab mereka merupakan lembaga nagari dari perwakilan masyarakat, serta KAN juga merupakan unsur dari Ninik Mamak di adat. Setiap kegiatan pemerintahan nagari wajib untuk mengikut sertakan BAMUS dan KAN baik dalam segi pendapat dan izin dalam melaksanakan program. Nah, selama masa jabatannya dari 2019 sampai 2021, Bapak Rio belum pernah menemui adanya konflik atau perselisihan antara BAMUS, KAN, lembaga masyarakat lainnya terhadap instansi Wali Nagari selama ia menjabat. Artinya, di sini belum pernah ada terjadi perselisihan ataupun konflik antara Wali Nagari maupun KAN dan juga BAMUS. Nah, kalau dengan sistem pengelolaan keuangan nagari bagaimana? Jadi di sini beliau menjawab, sistem keuangan desanya atau nagari, beliau menggunakan setiap negara desa sekarang atau nagari sudah menggunakan sistem keuangan desa. Jadi ini adalah sistem komputerisasi dengan aplikasi Siskudes, yang dimana dalam pengelolaan dana desa lebih efektif dan lebih rinci dana tersebut dipakai untuk apa saja dalam sebuah program, misalnya program pembangunan. Nah, dengan adanya Siskudes ini, masuk atau keluarnya sudah tercatat. Dalam artian di sini adalah dana masuk dan dana keluar sudah tercatat di dalam sistem komputerisasi, dan hal ini lebih mempermudah untuk mengetahui adanya kesalahan atau temuan-temuan yang janggal dalam pengelolaan keuangan desa. Misalnya ada yang kurang atau yang berlebih, itu kan tercatat langsung di sistem komputerisasi. Nah, sini Siskudes ini secara online
mendukung untuk dioperasikan jaringan lokal host seperti existing tanpa merubah topologi jaringan lokal atau LAN. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk mengaksesnya, yaitu dari website Skudes sendiri. Memang ternyata bisa diakses, cuman kan kalau untuk login tentu kita tidak punya hak untuk login di sistem keuangan desa. Nah, selanjutnya, bagaimana kualitas kinerja SDM atau aparatur pemerintahan negeri serta apakah ada diklat atau BIMTEK yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas aparatur negari? Nah, di sini beliau juga menjawab, yaitu SDM atau perangkat pemerintahan negari di Nagari Sundata ini sudah terbilang baik, di mana perangkat dibagi menjadi bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan dan skill yang dikuasai oleh perangkat di pemerintahan nagari, dan dalam penyelesaian tugas pun terkadang para perangkat kenagarian saling bekerja sama dalam menuntaskan tugas-tugasnya. Seterusnya itu pelatihan maupun BIMTEK yang disampaikan oleh format yaitu Bapak Rio tentu ada setiap tahunnya dengan menghadirkan narasumber dari dinas-dinas terkait, dan dana atau anggaran yang dikeluarkan sendiri oleh Nagari. Nah, ini berguna untuk memberikan pemahaman atau tupoksi dari perangkat-perangkat kenagarian dalam pemerintahan nagari di Nagari Sundata. Selanjutnya, nah, di sini saya menanyakan pertanyaan terakhir kepada Bapak Rio dengan menanyakan permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari di Nagari Sundata ini apa saja. Jadi, di sini beliau menjawab permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi biasanya persoalan tanah, baik itu tanah wilayah maupun tanah sengketa. Jadi di mana terkadang masalah ini didasari dengan tidak adanya sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat yang menjadikannya konflik atau sengketa akibat tanah tersebut. Tapi beliau mengatakan kalau bahwasannya permasalahan tanah ini lebih banyak kepada permasalahan sekitar tanah dibanding dengan tanah wilayah, karena tanah wilayah ini biasanya akan selesai dengan adanya pertemuan atau rapat di adat atau ninik mama, itu kan mudah diselesaikan, kecuali sengketa, karena sengketa ini sangat sulit karena dia tidak memiliki sertifikat dan mudah memicu konflik. Jadi sekian presentasi dari hasil laporan survei saya pada kali ini di Kenagarian Sundata, Kecamatan Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.